Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam serat centini ada sebuah kisah yang menggambarkan keadaan nafsu manusia. Bagaimanakah kisahnya? Akan saya ceritakan. Untuk sedulur-sedulur semua, jangan terburu pindah dari channel ini. Mudah-mudahan kisah ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Pada sebuah negeri bernama Lali Muslimin, bertahtalah seorang raja bernama Mutmainnah yang bergelar Prabu Jatmiko, juga berjuluk Sukma Mulya. Dia bertahta dengan bala tentara yang begitu banyak, namun dia bisa menciptakan sendiri bala tentara tambahan karena kesaktiannya. Ini adalah kerajaan yang damai, tentram, dan diperintah oleh raja yang amat baik. Dan di tempat terpisah ada 3 kerajaan yang masing-masing dipimpin oleh 3 bersaudara, yakni Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supiyah. Mereka bertiga adalah penguasa yang jahat sesuai sifatnya masing-masing. Pada suatu hari, 3 raja dan ratu jahat ini bersekongkol untuk menyerang Raja Mutmainnah. Mereka kumpulkan segenap wadyabala yang semuanya juga memiliki sifat buruk dan juga jahat. Sang sulung, yakni Raja Luamah, meminta 2 adiknya untuk memimpin penyerangan. Raja Amarah dan Ratu Supiyah menyanggupi. Mereka bergerak dengan membawa serta tentara yang jumlahnya sangat banyak, merangsek untuk menundukkan Raja Mutmainnah. Raja Amarah memimpin bala tentaranya yang semuanya laki-laki berangasan dan pemarah. Sementara Ratu Supiyah membawa para prajurit yang semuanya perempuan dengan gaya menggoda dan menghanyutkan. Tempat tinggal Raja Mutmainnah yang bernama Istana Hati Sanubari dikepung dari segala penjuru arah. Bawahan Raja Mutmainnah yang bernama Ki Sabar memimpin pasukannya melawan para penyerang. Namun karena jumlah yang tidak seimbang, maka pasukan Raja Mutmainnah terdesak hingga akhirnya dapat dikalahkan. Para pasukan penyerang berpesta pora hendak merayakan kemenangan. Tinggal 1 orang saja yang belum dihabisi, yaitu Raja Mutmainnah. Raja Mutmainnah berpasrah diri, berserah sepenuhnya pada kekuasaan Tuhan, mengembalikan sepenuhnya kepada takdir yang sudah ditentukan olehnya, sambil menata niat bahwa dia melawan musuh demi untuk kebaikan umat manusia di dunia. Namun dengan kepasrahan itu, maka Raja Mutmainnah tiba-tiba menjelma menjadi sosok yang sangat besar dan menakutkan. Sekali bergerak langsung bisa menyapu ribuan musuh yang menyerang. Dia juga kebal senjata apapun, tak bisa dilukai sedikit pun. Para penyerang kalang kabut. Raja Luamah turun tangan membantu 2 adiknya. Ketiga bersaudara itu mengeroyok Raja Mutmainnah, mengerahkan kesaktiannya untuk bisa membunuh sang musuh. Senjata-senjata paling ampuh juga mereka keluarkan, namun Raja Mutmainnah hanya tersenyum saja. Senjata utamanya adalah kepasrahan. Dan dalam peperangan itu, Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supiyah tak mampu menahan serangan Raja Mutmainnah, sehingga ketiganya tewas.
Raja Mutmainah pergi meninggalkan 3 jasad musuhnya itu, masuk ke kerajaan milik Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supiyah. Tak ada keramaian. Semua penduduk mengunci pintu rumah. Para lelaki sudah tewas di medan perang. Yang tersisa hanya para janda dan anak-anak. Di kerajaan Luamah, Raja Mutmainah menemukan 2 putri Raja Luamah yang tengah menangis pilu. Namanya Retno Sulasih dan Dewi Rifai. Raja Mutmainah terpesona oleh kecantikan keduanya dan berniat memperistri. Kedua gadis itu mau diperistri dengan syarat ayah, paman, dan bibi mereka dihidupkan kembali. Raja Mutmainah bimbang, namun karena sangat cinta kepada kedua gadis itu, maka ia menyanggupinya. Ia pun memohon kepada Tuhan agar Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supiyah dihidupkan kembali. Permintaan itu dikabulkan. Ketiga penguasa jahat itu hidup kembali. Retno Sulasiah dan Dewi Rifai sangat senang mendapat ayah, paman, dan bibi mereka hidup kembali. Raja Luamah, Raja Amarah, dan Ratu Supiyah sudah hidup kembali. Namun Raja Mutmainah tidak kekurangan akal. Dia memberi ampunan pada ketiganya, tetapi mengikat leher ketiganya dengan rantai pengaman yang sangat kuat hingga tak bisa lepas tanpa pengawasan Raja Mutmainah. Inilah sepenggal kisah tentang keempat nafsu di dalam Serat Centini. Setidaknya ada 2 pelajaran dari kisah ini. Pertama, bahwasanya untuk melawan hawa nafsu jahat ini tidak perlu dengan kegigihan kehendak, malah justru sebaliknya, cukup dengan berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sambil meluruskan niat dan memohon kepadanya, maka pertolongan Tuhan pun akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, setelah ketiga nafsu jahat itu berhasil dikalahkan, maka tak perlu dibunuh, karena membunuh ketiganya sama saja dengan memangkas warna-warni kehidupan yang sudah menjadi sunnatullah atau hukum alam, tetapi cukup mengendalikan dan mengarahkannya. Demikian sedulur-sedulur kisah yang bisa kami ceritakan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.